Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar Kabupaten Subang. Melalui video ini saya akan mencoba mempresentasikan pengisian aplikasi rapot kurikulum 2013 Sekolah Dasar karakter Subang. Berkaitan dengan ada beberapa yang menanyakan pada aplikasi rapot kurikulum 13 SD karakter Subang, yang intinya di kolom mana yang harus di entry supaya deskripsi rapot itu muncul semua. Namun sebelum kita pastikan dahulu file yang kita gunakan adalah file revisi 2001.2 pada identitas. Ini adalah tampilan depan sebelum diisi. Kemudian ini tampilan rapot yang nanti akan dicetak sebelum diisi. Baik, ini pada tampilan depan kita bisa mengisi pada kolom identitas sekolah yang berwarna putih. Kita coba isi identitas sekolah, misalkan NPSN 20 23 26 dan seterusnya. Kemudian nama sekolah SD negeri gugur, alamat Jalan Pramuka, Rajan 1, Desa Cigugur, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Kepala sekolah bisa menggunakan huruf besar. Ini 190302 15 9814 1 guru kelas kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian titik mangsa sesuai dengan kalender pendidikan tanggal 23
Desember 2021. Untuk titik mangsa semester 2 boleh diisi sekarang atau nanti saat pengisian rapot semester 2. Kemudian jumlah siswa diisikan sesuai dengan jumlah siswa Bapak Ibu. Setelah identitas sekolah terisi, kita masuk kepada link peserta didik. Di sini Bapak Ibu bisa mengisikan data peserta didik. Kita coba kopikan data yang sudah ada. Nih, sehingga di bawah sudah otomatis terisi jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Di sini disediakan ada 4 tabel. Yang tabel kedua tentang keterangan keadaan keluarga, silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan keadaan. Tinggal pada ayah ibu atau ayah atau ibu atau orang lain, diisi saja salah satunya sesuai dengan keadaan siswa. Agama misalkan Islam, pendidikan sebelumnya PAUD, nama orang tua ayah ibu, kemudian wali jika peserta didik tinggal dengan wali. Kemudian tabel yang keempat adalah keterangan tentang keadaan fisik peserta didik. Di sini Bapak Ibu bisa mengisi berat badan, misalkan 65, 50, 39. Biasanya ini diisi pada awal semester. Kemudian tinggi badannya misalkan 140, 158, 127. Kemudian juga yang golongan darah dan yang lainnya bisa diisi sebagai informasi. Nanti berat badan dan tinggi badan ini yang nanti akan masuk pada deskripsi rapot. Bila sudah terisi semua, kita kembali lagi ke menu awal. Selanjutnya kita coba buka link KKN. Pada link KKN ini disediakan kolom yang berwarna putih. Bapak Ibu bisa mengisikan KKM sesuai dengan KKM Bapak Ibu guru. Bisa dengan diisi KKM kelas ataupun KKM sekolah. Misalkan saya punya KKM, ini dasar KKM yang akan saya masukkan, misalkan
di rekap KKM. Ini ada KKM mata pelajaran, kita ambil KKM dari tiap mata pelajaran yang paling kecil. Diperoleh yang paling kecil adalah 66, yaitu matematika. Hingga pada KKM kelas semester 1 adalah 66 dan semester 2 67. Nah, dari semester 1 dan semester 2 ini kita ambil KKM yang paling kecil, 66. Maka kita akan memasukkan KKM-nya adalah 66. Begitupun jika Bapak ingin memasukkannya KKM sekolah gitu. Dicari KKM yang paling rendah ada di kelas mana, nanti KKM yang paling rendah itu yang akan dimasukkan di sini. Saya mencontohkan mengambil dari KKM kelas. Nah, di bawahnya juga ada kolom keterangan sebagai pengujian. Apakah rumus yang dipasang itu berfungsi atau tidak. Ini rentangnya. Jika sudah, kita kembali ke depan. Kemudian di link kompetensi dasar ini Bapak Ibu bisa mengedit kompetensi dasar sesuai dengan pemetaan kompetensi dasar yang Bapak Ibu miliki. Huruf awal dari masing-masing kompetensi dasar ini harus menggunakan huruf kecil karena nanti akan disambung-sambungkan di deskripsi raport, dan di akhirnya itu tanpa menggunakan tanda baca titik, misalkan ini tidak menggunakan tanda baca kecuali yang berbentuk singkatan, misalkan seperti ini. Terus silakan Bapak Ibu mengedit sesuai dengan keinginan. Jika sudah dirasa perlu, ini kita kembali lagi ke menu awal. Kemudian di link absensi dan catatan siswa ini ada, kita bisa mengisi rekapitulasi daftar siswa. Kita coba rekapan di bulan Juli berapa, misalkan siswa nomor urut 1 sakit 5 kali, izinnya 2, alfanya 3 misalkan. Kemudian di Agustus kosong, Oktober, misal di November ada lagi, itu sesuai dengan catatan Bapak Ibu. Jika semua sudah terisi, kita kembali. Nah, kemudian di sebelah kanan ada kita untuk mengentri catatan siswa. Di sini ada kolom ekstrakurikuler. Ini disediakan 3 pilihan. Misalkan siswa nomor urut 1 mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Dengan nilai misalkan baik. Kemudian selain pramuka, dia juga ikut ekstrakurikuler olahraga, misalkan renang. Dengan predikat misalkan cukup, dan seterusnya.
Jika mengikuti satu ekstrakurikuler cukup satu saja yang diisi dan seterusnya. Kemudian di sampingnya ada kolom absensi, ini akan secara otomatis terisi jika Bapak Ibu mengisi pada kolom absensi yang tadi itu. Rekapitulasi daftar hadir, jika sudah terisi maka akan secara otomatis masuk ke catatan siswa. Kemudian ini di kolom saran itu untuk memberikan catatan hasil prestasi siswa di rapot catatan guru apa untuk siswa tersebut. Kemudian di kolom ukuran tinggi dan berat badan, ini akan secara otomatis terisi jika Bapak Ibu sudah mengisinya pada kolom peserta didik tadi. Jika sudah mengisi maka akan secara otomatis terisi. Kemudian prestasi, jika dalam satu semester penilaian siswa tersebut mengikuti lomba, misalkan lari maraton, keterangannya bisa diisi dengan juaranya berapa, misalkan juara 3 tingkat kecamatan misalkan. Jika dalam satu semester mempunyai banyak prestasi maka Bapak Ibu bisa mengisikan semua, dan jika tidak ada juga bisa dikosongkan. Kemudian ada kondisi kesehatan, pendengaran, atau misalkan hasil pengamatan Bapak Ibu terhadap siswa, pengecekannya misalkan pendengarannya baik atau bagus, misalkan penglihatannya baik, gigi bagus, misalkan. Jika sudah terisi semua, kita bisa pindah lagi ke halaman depan. Kemudian setelah selesai semua bisa kita mengisi jurnal pada penilaian KI 1 atau nilai spiritual. Di semester 1 ada jurnal penilaian. Misalkan dalam semester tersebut pengamatan Bapak Ibu terhadap siswa tertentu, misalkan tanggal 8 Agustus 2021, nomor absennya misalkan 8, ini akan secara otomatis keluar nama siswa. Kemudian yang diamati aspeknya apa, misalkan berperilaku jujur, berarti kita tinggal pilih perilaku jujur. Kemudian yang diamati atau yang dinilai itu sangat baik, apa perlu bimbingan, kita tinggal milih di kolom mana. Jika penilaiannya sangat baik, kita isi di kolom sangat baik, misalkan selalu berterima kasih bila menerima pertolongan, sehingga kolom perlu bimbingan akan dikosongkan. Dan sebaliknya, jika yang dinilai adalah perlu bimbingan, maka kolom sangat baiknya dikosongkan.
kemudian tindak lanjutnya misalkan ini apa, diisi manual, misalkan diberikan nasihat, dan seterusnya. Ini diberikan uang ada 50. Bila sudah terisi semua hasil pengamatan Bapak Ibu, kita bisa lanjut. Kemudian di rekap nilai ini sudah secara otomatis terisi, kita tidak harus mengisinya. Kemudian begitupun di nilai sosial, sama nilai sosial sama seperti pengisian pada nilai spiritual, misalkan tanggal 10 Oktober 2021, ini absennya 20, ya kan otomatis keluar. Pilih fitur sikap, misalkan tentang kepedulian, misalkan hasil penilaiannya adalah sangat baik tentang menolong teman yang mengalami kesulitan. Tindak lanjutnya apa, misalkan diberikan reward atau diberikan hadiah, misal, dan seterusnya sesuai dengan pengamatan Bapak Ibu sehari-hari. Jika sudah terisi semua dan dirasa perlu, kita kembali lagi, sama ini rekap nilai, ini akan secara otomatis terisi, kita tidak usah mengisi kembali. Dan nilai pengetahuan atau KI 3 itu bisa Bapak Ibu isi. Di KI 4 juga sama. Nah, kita coba lihat di link cetak rapot. Di halaman pertama cetak rapot ini ada disediakan sampul. Di sini NPSN akan secara otomatis, sedangkan NSS harus diisi secara manual. Misalkan 10, 10, 21, 9, 8, dan seterusnya. Jika di Excel Bapak Ibu ada kendala, misalkan tidak terbaca, tinggal diberikan tanda petik di depan sehingga bisa terbaca. Setelah selesai, kita coba melihat di data rapot. Ini masih kosong karena tadi di kolom peserta didik belum terisi semua. Kemudian untuk titik mangsa, ini biasanya ditulis saat siswa pertama masuk di kelas 1. Kalau di rapot cetak gitu, di buku rapot ini bisa diganti manual, disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu. Kemudian nih
deskripsi rapot semester 1 yang sudah ada isinya. Ekstrakurikuler juga sudah ada ini, prestasi, kesehatan, berat badan, kita tinggal nyetak. Itu barangkali Bapak Ibu Guru presentasi dari saya, semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam pengisian rapot kurikulum 13 sekolah dasar karakter Kabupaten Subang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.